Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudara yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah. Dia setia menemani istirahat malam kita. Ketika kita terlelap tidur, Allah menjaga kita senantiasa. Firman Tuhan yang direnungkan diambil dari Yohanes 1 ayat 41 sampai 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudaraku, jalan hidup seseorang bisa berubah lantaran sebuah perjumpaan. Nama Simon Petrus sebagai salah satu murid Tuhan Yesus, pastilah kebanyakan orang Kristen mengenalnya. Dia murid paling menonjol. Karena itu juga paling dikenal dibanding nama-nama murid lain. Dia selalu berada di samping Tuhan di momen-momen penting. Kita ingat, Tuhan Yesus berubah wajah di puncak gunung. Simon Petrus ada di sana. Sama saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, malam penuh pergumulan, ia pun ada di sana. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Simon pula yang diminta menggembalakan domba-domba. Pendeknya, amat istimewa figur Simon Petrus. Saudaraku, Simon Petrus tidak akan berada di pusaran utama kekristenan. Sekaligus ia tidak akan menjadi murid Tuhan Yesus yang amat dikenal jika saudaranya, Andreas, tidak memperjumpakannya dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan itu sangat penting. Tanpa itu, niscaya dia akan habiskan seluruh hidupnya dengan jala, perahu, dan ikan tangkapan. Hidupnya hanya berkisar pada danau dan kemelaratan, dan mati sebagai nelayan biasa, tanpa catatan ditulis tinta emas. Cuma berhenti di sana. Kita dan orang Kristen sebelum dan sesudah kita tidak akan pernah mengenalnya. Yang sering luput dari perhatian adalah orang yang memperjumpakan Simon dengan Tuhan Yesus. Ya, orang yang berjasa besar memperkenalkan Simon Petrus dengan Tuhan Yesus. Dialah Andreas, saudaranya sendiri. Sebuah nama yang tidak setenar Simon Petrus. Pada peran yang dilakukannya, betapa mengubah hidup seseorang. Ketika kita membuka lembaran Alkitab bagian yang lain, kita pun akan menemukan betapa peran itu pula yang dilakukan Andreas. Ya, tindakan memperjumpakan, membawa orang mengenal Tuhan Yesus. Dan sekaligus Tuhan Yesus lalu mengenalnya. Di antara kita masih ingat tentunya ketika Tuhan Yesus memberkati 2 ekor ikan dan 5 potong roti. sehingga lebih dari 5.000 orang bisa makan
makan sampai kenyang, dan berlebih 12 bakul. Bila kita ditanya, siapa yang menyediakan ikan dan roti itu? Kita dengan gampang mengingat dan mudah menjawab, anak kecil. Betul sekali. Hanya harus ditambahkan juga dalam memori kita. Orang yang memperjumpakan anak kecil itu dengan Tuhan Yesus. Ternyata murid yang memperjumpakan adalah kembali bernama Andreas. Lagi-lagi nama ini. Saudara, dalam sejarah gereja ada yang disebut bapak-bapak gereja. Ada satu nama bapak gereja bernama Agustinus dari Hippo. Berkedudukan di Alexandria. Namanya sekarang Iskandaria di Mesir. Dia mengaku bahwa betapa perubahan dirinya terjadi karena ada orang yang gigih memperjumpakannya dengan Tuhan Yesus. Siapa? Ibunya sendiri. Doa-doa ibunya sangat berperan menarik dirinya untuk berjumpa dan mengenal Kristus. Saudaraku, kita mengimani betapa berartinya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Pertanyaannya, tergerakkah kita mengikuti jalan yang telah diperankan Andreas? Jalan untuk memperjumpakan orang lain dengan Tuhan Yesus. Seperti Andreas lakukan, memperjumpakan Simon Petrus dengan Tuhan Yesus, anak kecil dengan Tuhan Yesus. Berjumpa dengannya adalah berjumpa dengan jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Itulah perjumpaan yang mengubah hidup seseorang. Andreas tidak cukup terkenal, tapi dia mempunyai andil atas perubahan hidup seseorang, bahkan banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya bukan kami saja yang berjumpa denganmu, tapi setiap orang. Dan tempatkan kami berperan dan dipakai Tuhan, memperjumpakan sesama kami dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyanto. Tuhan memberkati.